Trans7, aku Tara Adia. Kalian setuju nggak sih kalau alat musik biola itu bisa menambah suasana yang beda banget dalam satu pertunjukan musik? Nah, hari ini kita akan bahas di Sabtu Me Time Trans7. Kenapa sih aku milih alat musik biola? Jadi waktu SMA itu aku sekolah kejuruan musik. Nah, aku diperkenalkan sama banyak alat musik. Salah satunya ada si biola ini. Nah, aku pikir kalau biola nih bisa bisa bikin anggun gitu, apalagi perempuan kan. Jadi aku memilih instrumen biola, terus aku latihan deh sampai sekarang. Nah, jadi si biola ini adalah salah satu instrumen yang masuk ke dalam keluarga alat musik gesek. Jadi keluarga si family alat musik gesek ini ada yang namanya kontrabas. Dia yang paling besar banget, itu dia suaranya ngebass banget. Terus ada cello, ada biola alto atau viola, lalu ada si violin ini, biola sopran. Nah, aku pilihnya si violin ini, biola sopran, karena selain dia tuh dari segi fisik kan kecil ya, jadi bisa dibawa kemana-mana, aku bisa main di mana-mana. Dan aku suka juga sama suaranya, kayak gitu. Nah, kalau range harganya biola itu bermacam-macam ya. Ada yang paling murah sampai yang paling mahal banget. Yang paling murah itu kamu bisa dapetin biola kayak biola pabrikan gitu ya, itu mungkin sekitar 300 sampai 500 ribu. Cuma aku kurang menyarankan kalau emang kamu pingin untuk jangka panjang, sekalian aja beli yang bagus. Menurut aku yang lumayan bagus tuh sekitaran 3 sampai 5 juta. Nah, yang unik nih biola itu ada yang paling mahal banget. Mungkin kamu pernah dengar namanya itu Stradivarius. Dia tuh harganya miliaran, 2 miliar, 3 miliar. Bahkan dia nggak dijual di mana-mana, jadi di museumin gitu loh. Itu cuma satu dan satu-satunya. Tapi kayak nggak mungkin ya kalau misalnya mimpi punya Stradivarius, jadi beli aja yang ya range 5 jutaan udah oke kok. Selamat belajar! Manfaat yang paling berasa banget aku rasain semenjak aku latihan biola itu adalah kesabaran. Jadi harus sabar banget. Terus jadi melatih kepercayaan diri lebih gitu. Karena instrumen biola ini lumayan masuk ke kategori instrumen yang gak gampang untuk dipelajari. Jadi harus sabar banget. Dan harus selalu kayak pede nih, ini pasti bisa nih, geseknya nggak mungkin fals nih, pasti mencetnya nggak mungkin fals nih gitu. Jadi seru sih, manfaatnya baik banget buat kehidupan aku. Kalau menurut aku, faktor yang membuat orang itu cepat atau lambatnya latihan biola itu lebih ke durasi latihannya sih. Kalau misalnya latihannya sedikit, bahkan nggak pernah, ya semakin lama bisanya gitu. Kalau aku waktu sekolah dulu latihannya 9 jam sehari. Karena waktu aku sekolah, biola itu jadi salah satu mata pelajaran gitu. Jadi wajib ada jam sendiri untuk latihan gitu. Jadi alat-alat yang kamu butuhkan kalau kamu mau latihan biola, udah pasti biolanya harus ada kan. Terus selain itu ada bow. Bow ini adalah busur alat geseknya. Nah, bow ini nih kan ada hair bow-nya nih, rambut-rambut bow-nya gitu. Ini supaya nggak licin, kalau licin dia nggak bisa ada suaranya. Itu dia harus pakai si rosin ini. Jadi rosin ini getah karet yang membuat bow ini nggak licin gitu. Kalau licin dia nggak ada suaranya, jadi harus dibikin keset. Gitu deh, baru gesek-gesek. Gitu.
Step-step yang harus dilaluin kalau kamu mau belajar biola, yang pasti kamu harus punya niat dan kemauan dulu. Dan kamu harus tahu kalau memainkan alat musik apapun itu, termasuk biola, nggak ada yang mudah. Jadi mesti sabar, terus kalau udah mulai latihan harus konsisten, harus latihan terus, nggak boleh panik. Karena semua orang yang latihan biola pertama kali itu pasti stres, karena suaranya nggak langsung bagus gitu. Jadi harus kuat mental dan sabar kayak gitu sih. Dan yang paling terakhir itu tadi sih, konsisten, latihan terus sampai kamu bisa kasih dengar permainan kamu ke orang-orang, mungkin ke keluarga kamu dulu kayak gitu. Don't-nya adalah jangan cepat nyerah, karena biola ini alat musik yang lumayan tidak mudah untuk latihan, jadi harus konsisten latihannya. Kalau D-nya itu ya harus konsisten latihan. Jadi ya kayak gitu deh, pokoknya kalian pasti udah tahu deh. Semangat ya! Jadi buat teman-teman yang pertama kali mau belajar biola, udah pasti kalian harus belajar yang namanya gesek. Biasanya udah pasti geseknya miring-miring kalau pertama-tama. Ya, kita coba ya. Dan ini adalah latihan paling ngebosenin karena kita harus kayak gini terus sampai bermenit-menit. Nah, ini kan suara yang kalau aku udah sering latihan. Buat kalian yang pertama-tama, jangan panik kalau suaranya jadi gini. Jangan panik ya. Pokoknya latihan terus sampai dia bisa lurus kayak gini. Atau mungkin jangan panik juga kalau bow kalian atau alat geseknya ini miring-miring. Bisa gini ya, gitu. Kan jadi nggak ada suara ya kan? Gitu. Jadi kalian bener-bener harus kontrol alat gesek biola ini di tengah-tengah sini dan coba untuk gesek lurus. Gitu. Dulu waktu awal-awal aku belajar, percaya nggak sih, aku lakuin ini tuh bisa 30 menit sendiri. Cuma gini doang. Sampai ketiduran. Setelah kalian udah bisa gesek lurus kayak tadi, ini saatnya melatih tangan kiri kalian untuk latihan nada dasar, untuk pencet ya. Dan ini juga latihannya kalian nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa langsung. Nggak bisa, jadi harus bener-bener pelan-pelan. Dan ini kan versi nggak falsnya ya, dan lagi-lagi jangan panik kalau kalian fals misalnya gitu, jangan panik, pokoknya kalian sabar aja, cari nada yang menurut kalian tuh kayak aduh ini udah nggak fals nih gitu. Nah terus kalau misalnya kalian udah lancar gesek, terus udah bisa pencet nada dasarnya, kalian boleh variasiin dengan vibrato. Vibratonya itu yang akan menghasilkan suaranya tuh lebih bervariasi, dan malah kalau kalian bawain lagu-lagu yang sendu gitu tuh bisa langsung kena tuh. Kayak yang dengerin kayak gini contohnya. Ini versi cepatnya ya. Gitu. Versi lambatnya. Gitu. Jadi vibrato ini bisa nambahin kesan manis di setiap nada yang kalian gesek. Kayak gitu aja sih, sama apa lagi ya? Oh iya, cara kalian pegang biolanya nggak boleh bongkok, nggak boleh juga terlalu tegak. Jadi harus lurus seperti ini. Jadi kalian tegak gini, terus taruh di pundak, terus gini deh. Sesimpel pede, karena kalau nggak pede itu nanti gesekannya bisa putus-putus, goyang-goyang, suaranya jadi kemana-mana, kayak gitu aja sih. Jadi rajin latihan juga, itu aja sih tips and triknya. Pokoknya gampang sih, tapi nggak gampang sih prakteknya, cuma pasti bisa.
Aduh, jangan ketawa, kan takut. Gitu. Serem gak sih? Nah, ada satu lagi nih dari biola, challenge-nya yang kalian harus bisa latih setiap hari. Nah, biola ini kan nggak ada fretnya ya, kayak gitar, jadi sangat-sangat rentan fals. Nah, kalian tuh yang paling pertama harus latihan tangga nada, jadi kalian tahu posisi jarinya tuh seperti apa. Soalnya biola itu kalau geser dikit aja itu udah fals. Nih ya, misalnya kayak gini ya. Geser dikit ya. Tuh, jadi kalian harus tahu posisi-posisinya. Gitu. Yang kedua adalah kalian harus pertajam feeling kalian. Lagi-lagi dengan cara apa? Dengan cara latihan. Gimana supaya si muscle memory jari kalian ini mengingat pencetan-pencetan nadanya supaya nggak fals kayak gitu. Kayak misalnya dari sini aku mau tembak nada langsung tinggi. Gimana cara supaya nggak fals? Caranya latihan aja sih sebenarnya, dan kalian harus sabar, lagi-lagi harus sabar. Jangan, aduh kok nggak dapet ya gitu. Jadi kalian harus latih sampai dia bisa tepat. Nah, itu si muscle memory dari jari kalian ini kayak gitu. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Would you know my name if I saw you in
'cause I know I don't belong here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging please, beyond the door. There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you feel the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, because I know I don't belong here in heaven. 'Cause I know I don't belong here in heaven. Sobat 7, gimana? Sekarang udah lebih ngerti lagi kan tentang seluk-beluk biola? Nah, semoga semua penjelasan Tara tadi bisa menjadi inspirasi buat Sobat 7. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.